Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Rancang Reka Ruang. Hari ini kita akan membahas sebuah proyek rumah satu lantai dengan konsep modern tropis yang berlokasi di Gyosol, Salamrejo, Kulon Progo. Rumah ini kami beri nama dengan LC House. Rumah ini punya cerita yang cukup menarik karena berdiri di lahan yang dikelilingi oleh rumah-rumah milik keluarga. Yuk ikuti terus videonya sampai selesai. Proyek yang kami beri nama LC House ini berdiri di atas lahan seluas 300 meter persegi yang posisinya cukup unik karena berada tepat di tengah-tengah rumah milik anggota keluarga besar dari pemilik tanah. Sebuah kondisi sosial yang tidak selalu mudah ditemui dalam desain rumah dan tentu saja menjadi salah satu tantangan yang menarik untuk kami jawab. Sejak awal kami menyadari bahwa rumah ini tidak hanya harus memenuhi kebutuhan fungsi yang nyaman dan efisien, tapi juga harus bisa menjembatani kebutuhan interaksi sosial yang erat, sambil tetap menjaga privasi dan rasa aman bagi penghuninya. Di satu sisi, keakraban antar keluarga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Momen-momen berkumpul, saling berkunjung, dan berbagi ruang adalah hal yang sangat dihargai di lingkungan ini. Namun di sisi lain, setiap keluarga tetap membutuhkan ruang personal untuk beristirahat, berkumpul, dan beraktivitas tanpa merasa terganggu atau kehilangan momen privasinya. Desain rumah di lahan seperti ini membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif. Tidak sekedar membuat denah yang efisien, tapi juga memikirkan bagaimana menciptakan batasan-batasan yang halus, baik dalam bentuk elemen fisik seperti pagar, taman, maupun tata letak ruang yang mengarahkan interaksi ke area-area yang diinginkan. Itulah mengapa LC House dirancang sebagai rumah satu lantai yang sederhana, hangat, dan terbuka, tetapi tetap memiliki batasan ruang yang jelas, baik secara fisik maupun visual, agar penghuninya tetap merasa nyaman, aman, dan tetap terhubung secara sosial sesuai kebutuhan. Dengan cara ini, rumah ini bisa menjadi tempat bernaung yang menyenangkan, sekaligus ruang yang menghargai privasi keluarga. Dengan tata luas bangunan mencapai 180 meter persegi, rumah ini kami rancang untuk menghadirkan keseimbangan antara fungsi, kenyamanan, dan koneksi dengan alam. Sejak awal, kami ingin menciptakan hunian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ruang, tetapi juga mampu membangun suasana hangat dan terbuka bagi penghuninya. Dari arah depan, area pertama yang menyambut adalah carport yang dirancang cukup untuk menampung satu mobil dan satu motor. Kami menambahkan taman kecil di sisi carport untuk menghadirkan kesan hijau dan menyegarkan sejak langkah pertama memasuki rumah. Jalur masuk kami buat sederhana, namun ramah, memberikan transisi yang nyaman dari luar ke dalam rumah. Memasuki area dalam, ruang tamu kami posisikan tepat setelah carport. Dengan ukuran yang cukup lapang, ruang tamu ini menjadi titik awal bagi para tamu untuk merasakan atmosfer hangat rumah ini. Ruang tamu ini kami rancang dengan jendela besar agar cahaya alami dapat masuk dengan optimal, menciptakan suasana terang dan sejuk di siang hari. Dari ruang tamu, alur sirkulasi membawa kita menuju ruang keluarga yang menjadi jantung kegiatan sehari-hari. Ruang keluarga ini kami desain lebih luas dan terbuka, lengkap dengan bukaan kaca besar yang menghadap ke inner court. Kehadiran inner court ini bukan hanya sebagai elemen visual, tetapi juga sebagai sumber pencahayaan dan penghawaan alami yang mendukung suasana interior tetap segar dan sehat. Inner court sendiri merupakan titik pusat dari rumah ini,
semacam paru-paru yang menghidupkan setiap sudut hunian. Hampir seluruh ruang memiliki hubungan visual maupun fisik dengan area terbuka ini. Ruang keluarga, dapur, musola, hingga area laundry semuanya berorientasi ke inner court agar sirkulasi udara dan pencahayaan alami dapat mengalir bebas ke seluruh penjuru rumah. Kami menempatkan dapur di area yang strategis, dekat dengan ruang keluarga agar tetap terhubung dengan aktivitas utama, namun juga memiliki akses ke pintu samping sebagai jalur servis. Dapur ini kami desain agar tetap lapang dan nyaman dengan area kerja yang efisien dan pencahayaan alami yang melimpah. Untuk area privat, kamar utama kami letakkan di bagian paling belakang rumah, menjauh dari area publik agar memberikan ketenangan maksimal bagi pemilik rumah. Sementara itu, 2 kamar anak kami tempatkan berdampingan di sisi yang lebih dekat dengan musola. Penempatan ini sengaja kami rancang agar seluruh anggota keluarga tetap merasa terhubung, namun tetap mendapatkan privasi yang cukup. Musola kami hadirkan dalam posisi yang mudah diakses oleh semua anggota keluarga, sekaligus tetap tenang dan terjaga suasananya. Area ibadah ini juga mendapat pencahayaan alami dari inner court sehingga terasa lapang dan terang. Kami juga memperhatikan area servis seperti laundry dan gudang yang terhubung langsung ke inner court maupun sisi belakang rumah. Hal ini kami lakukan agar aktivitas harian tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kenyamanan ruang-ruang utama. Setiap fungsi ruang ditempatkan dengan pertimbangan alur sirkulasi yang efisien dan tetap memperhatikan estetika serta kenyamanan. Keseluruhan desain rumah ini mengusung prinsip terbuka namun tetap terjaga. Kami ingin menciptakan ruang-ruang yang bisa berinteraksi dengan alam tanpa kehilangan rasa hangat dan aman. Lewat permainan material, pencahayaan alami, dan pemanfaatan ruang terbuka, rumah ini diharapkan bisa menjadi tempat yang bukan hanya nyaman untuk beristirahat, tetapi juga menghadirkan ketenangan, kehangatan, dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Salah satu tantangan besar dalam merancang rumah ini adalah bagaimana menghadapi sinar matahari sore yang datang dari arah barat. Sebagaimana kita tahu, sinar matahari sore tidak hanya membawa panas yang cukup intens, tetapi juga silau yang bisa mengganggu kenyamanan di dalam rumah. Untuk menjawab tantangan ini, kami merancang sebuah elemen tambahan berupa secondary skin pada area jendela ruang tamu. Secondary skin ini berbentuk panel hollow steel yang dipadukan dengan kisi-kisi kayu alami yang bisa diputar sesuai kebutuhan. Dengan sistem ini, pengguna memiliki fleksibilitas untuk mengatur seberapa banyak cahaya dan udara yang ingin mereka biarkan masuk ke dalam rumah. Ketika sinar matahari sedang terik, kisi-kisi dapat diposisikan untuk memblokir panas sekaligus tetap menjaga aliran udara. Saat sore mulai teduh, panel bisa dibuka agar sinar alami tetap menerangi ruang tanpa menciptakan rasa panas yang berlebihan. Desain ini tidak hanya fungsional, tetapi juga memperkaya tampilan fasad dengan elemen material yang hangat dan bertekstur. Selain mengandalkan elemen desain buatan, kami juga memanfaatkan potensi alam yang sudah ada di sekitar lokasi. Beberapa pohon besar yang tumbuh di sisi selatan lahan kami pertahankan sepenuhnya. Keberadaan vegetasi ini sangat membantu dalam menurunkan suhu udara sekitar rumah, menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk, sekaligus menghadirkan kesan alami yang menyatu dengan desain bangunan.
Kami percaya bahwa keberlanjutan desain tidak selalu harus rumit atau mahal. Kadang, dengan mempertahankan elemen-elemen alami yang sudah ada dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan, rumah bisa menjadi jauh lebih sehat, ramah lingkungan, dan nyaman untuk ditinggali. Bahkan drainase alami yang sudah terbentuk di lokasi tetap kami pertahankan dan memanfaatkan sebagai bagian dari sistem peresapan air, sehingga aliran air hujan tetap terjaga tanpa menyebabkan genangan. Untuk menjaga privasi, kami menghadapi tantangan berikutnya. Bagaimana menciptakan ruang yang tetap terbuka, namun aman, dan tidak mengorbankan kenyamanan visual. Solusinya adalah dengan menambahkan taman samping yang tidak hanya berfungsi sebagai pemisah ruang, tetapi juga menghadirkan area hijau yang menyegarkan pandangan. Di bagian depan, kami memilih menggunakan pagar dengan desain yang ringan secara visual, menggunakan material besi hollow yang ramping dan finishing kayu, sehingga tetap menjaga keamanan namun tidak menimbulkan kesan kaku dan tertutup. Setiap elemen pada rumah ini kami rancang dengan penuh pertimbangan agar selain memenuhi kebutuhan fungsi, tapi juga menciptakan suasana hunian yang sejuk, ramah lingkungan, dan nyaman untuk keluarga. Kami ingin rumah ini terasa hidup, selaras dengan alam sekitarnya, dan memberikan kualitas ruang yang baik dalam jangka panjang. Sejak awal, klien menyampaikan keinginannya untuk rumah yang hangat, nyaman, dan membumi. Dari situlah kami memilih palet warna krim muda untuk cat dinding yang mampu memantulkan cahaya dengan lembut, menciptakan suasana terang namun tetap teduh. Sebagai aksen, kami hadirkan material conwood dengan tekstur kayu alami yang memperkuat kesan natural sekaligus tahan terhadap cuaca tropis. Kombinasi ini membentuk karakter utama rumah dengan pendekatan Japandi tropikal, gaya yang sederhana, hangat, dan tetap modern. Bukaan kaca besar ditempatkan secara strategis agar ruang-ruang di dalam tetap terhubung dengan inner court. Beberapa kaca dilapisi kaca film untuk mengurangi panas berlebihan, namun tetap menjaga pencahayaan secara alami. Tak hanya itu, sistem ventilasi silang memungkinkan udara terus bergerak bebas, menciptakan sirkulasi alami yang sehat. Sementara itu, secondary skin menjadi elemen visual sekaligus fungsional untuk mengontrol cahaya, privasi, dan memperkuat ekspresi fasad sesuai kebutuhan. Semua elemen ini dirancang untuk menciptakan rumah yang adaptif terhadap iklim tropis, hangat secara visual, dan nyaman untuk aktivitas keluarga. Proyek rumah satu lantai ini menjadi contoh bagaimana desain arsitektur dapat merespon kebutuhan sosial, iklim, dan estetika secara seimbang. Lebih dari sekadar bentuk, desain mampu menciptakan ruang yang mendukung cara hidup, interaksi, dan kenyamanan penghuninya. Kami berharap tayangan ini dapat menjadi inspirasi dalam merancang ruang yang lebih baik, bermakna, dan selaras dengan kebutuhan setiap penghuninya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan inspirasi desain lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!